Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang pertama, perluasan produk mix. Yang kedua, penyempitan produk mix. Yang ketiga, perubahan produk yang ada. Yang keempat, pengembangan penggunaan produk baru yang ada. Kelima, menentukan posisi produk. Keenam, trending up dan trending down. Yang ketujuh, diferensiasi dan segmentasi pasar. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Berikut proses pemasaran secara sistematis. 1. Analisis peluang pasar. Kedua, analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perusahaan perubahan yang terjadi. 2. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan, positioning strategi pada pasar sasarannya. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan dan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. 4. Perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Kelima, peorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasi berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terokodir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Manajer perusahaan juga menganalisa secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besar pesanan. 3. Soal ketiga, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasaran, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi pesaing, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Lingkungan internal pemasaran, bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk. 2. Penetapan harga prices. 3. Program promosi atau promotion. 4. Saluran distribusi place. Lingkungan internal pemasaran. Aspek pemasaran adalah kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran antara lain adalah 1. Produksi. 2. Personalia. 3. Keuangan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum, politik, dan peraturan pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Lingkungan teknologi. 5. Sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. 1. Pemasok, pesaing, peraturan, perantaraan, pasar. Soal yang keempat, bagian A. Konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis, organizational consumer, dan konsumen akhir
Kenal consumer. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk menjual belikannya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industri. Atas konsumen antara, ada jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual produsen, disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain, pedagang digunakan untuk memperluas sosial dan kepentingan publik pasar, dan organisasi. Soal bagian B, sebutkan dan jelaskan 4 faktor pengaruh proses pembuatan keputusan konsumen atau consumer decision process. 1. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap simulasi atau kejadian diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketiga, pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang cerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. 4. Integritas merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integritas merupakan respon atau sikap yang diambil perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Soal kelima, bagian A, jelaskan apa yang dimaksud dengan produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan kepada pasar, diperhatikan, dipakai, miliki atau dikonsumsikan sebagai memuaskan keinginan atau kebutuhan. Soal bagian B, produk dapat dibedakan menjadi barang physical good atau jasa servis. Berikan contoh masing-masing, jelaskan apa saja perbedaan antara barang dan jasa tersebut. Barang merupakan hasil atau keluaran output berwujud fisik, tangible, dari proses transformasi sumber daya hingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasakan, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh, bengkel, reparasi, kursus, lembaga pendidikan, jasa telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan secara ketat antara barang dan jasa sukar dilakukan karena pembelian barang tertentu kerap kali disertai dengan jasa-jasa khusus, misalnya instalasi atau garansi untuk reparasi, dan pembelian suatu jasa seringkali pula meliputi barang-barang yang melengkapinya atau makanan di restoran. Soal keenam, ada 4 tahapan dalam produksi lab scale VLC. Gambarkan VLC tersebut dan jelaskan apa yang Anda ketahui tentang 4 tahapan tersebut. Tahap pertama, perkenalan. Dalam tahap perkenalan, barang mulai dipasarkan ke dalam jumlah yang besar, meskipun volume penjualan belum sesuai. Barang yang dijual dasarnya barang baru yang betul-betul baru, dikarenakan masih berada di tahap permulaan. Dan biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama biaya periklanan atau promosi. Tahap kedua, pertumbuhan. Dalam tahap ini, penjualan serta jumlah laba akan meningkat dengan sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sekitar sudah mengetahui produk bersangkutan. Maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Tahap ketiga, kedewasaan. Pada kedewasaan ini, kita semua dapat melihat bahwa penjualan ini laba masih meningkat serta juga pada tahap berikutnya. Tetap dalam tahap ini, laba produsen ataupun laba necar mulai turun. Persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas model yang baru. Tahap keempat, kemunduran. Hampir di semua macam jenis barang yang dihasilkan, suatu perusahaan selalu mengalami kekunoan atau juga keusangan serta
juga harus diganti dengan barang baru. Dalam tahap kemunduran ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk dapat menggantikan barang lama yang sudah jadul. Walaupun dalam jumlah pesaing sudah berkurang, namun pengawasan biaya menjadi sangat penting oleh sebabkan karena permintaan sudah jauh menurun. Soal ke-6, Soal ke-7, mengapa para penjual memberikan merek pada produk mereka, walau pemberian merek membutuhkan biaya dan risiko jika produk tidak memuaskan pelanggan? Sebutkan dan jelaskan manfaat pemberian merek. 1. Karena merek adalah janji penjual kepada pembeli untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. 2. Merek memudahkan penjual menelusuri masalah. 3. Merek memberikan penjual kesempatan untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. Karena kesetiaan merek memberikan penjual perlindungan dari pesaing. 4. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 5. Merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek baru yang mudah diterima pada distributor ataupun pelanggan. Mungkin sekian jawaban UTS saya. Terima kasih.